segan niku mung sepele tok. Lah iku ngendahar apa dereng wis mau padahal dereng dahar. Sementing anake mau. Niku selama 3 bulan ngalami sing ngasih ibu-ibu. Ngalami sing ngasih Sarini nggih, Sarini sing karo gambare jin udeng-udengan. Biasa jenengan nggih. Kae diparo dadi loro, mine bumbune dibagi loro, sing separo ki nggo madang awan. Digodhog tapi banyune sepanci dhuwur-dhuwur uyah nang sendok ben asine merata. Kok pada ngomong segan dikokop duduhe. Lah kok sing separuh ngomongin itu sampai ngalami begitu. Jadi Masya Allah prihatin luar biasa. Tapi setelah kula makan Al-Quran, tidak pernah kula merasa kesulitan. Bahkan ada satu cita-cita saya yang kula kan ada buku kandele sebentar. Buku ini saya tulis sendiri ngagem kertas burem nih, terus kula jilid. Di dalam buku itu, buku yang saya buat ada tulisan cita-cita kula. Salah satu cita-cita saya adalah nek kula gadah KTP, yang akan pertama kali saya lakukan adalah 1 haji atau umroh, 2 menikah. Jadi nek wis di KTP nyong kudu langsung kaji karo kudu langsung bojo. Ini cita-cita kawit alit. Dan ternyata terwujud loh itu. Baru dapat KTP wonten tiyang maringi kula teng Mekah Madinah. Baru punya KTP. Dan banyak sekali karena apa? Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu. Ingatase Afifah nang Indosiar ke kalah Pak. Nyuki pindo nang TV aksi nang pindo kalah terus. Ora tau menang. Tapi anggar panjenengan meriksani jadwal kula boleh diadu kali sing menang. Bukan karena saking pintere kula, ning barokah Quran. Betul Pak. Betul. Kula lampahi ya Mbak. Ya Allah Mbak Afifah lah wong kula maos gedrek mawon mripate blur kok kon maos Al-Qur'an. Minimal mau mendengarkan wonten tiyang maos Al-Qur'an sedinten sak surat. Mulane anak putune kon padha ngaji, dadi anger bali ngaji nang rika ditanggap ora ketung maca kulhu Mbak, Mas. Jenengan mirengaken ganjarane pada karo sing maca. Allahumma fiha bil ghuduwi wal asal. Selain umai kon biasa dionek nakalame Allah, ya kon biasa nggo sujud, biasa nggo salat, biasa nggo nyuwun maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nek kepengin atine bersih, kon dawam nakalame Allah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hati bersih? Wonten kitab Nashaikhul Ibad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paringi kabar pesan datang seorang sahabat bernama Abu Dzar. Abu Dzar niki asma aslinipun Jundub bin Jinadah. Napa ngendikanipun Kanjeng Nabi? Perbaharuilah perahumu karena kau akan melakukan perjalanan panjang, hatimu harus selalu bersih. Perahunya kan diperbaharui. Maksudnya perahu kan diperbarui kepripun? Kowe arep melakukan perjalanan panjang, kendaraannya kudu didandani. Memang kita mau kemana? Kita mau ke alam akhirat Allah. Wong nek arep melakukan perjalanan, ku kendaraannya kudu sehat. Wong arep awake ora sehat, ari sing nyupir sehat, kendaraannya sehat, insya Allah cepet kudu. Sinau sa supir ora sehat, nang dalan kok supirnya meriang, bisa melihat supir liyane, sing penting kendaraannya sehat. Maka perbaharuilah perahumu, kendaraannya kudu didandani, kendaraannya kudu dibenerakan supaya bisa cepat sampai. Cuma kenapa kok kendaraan di sini Kanjeng Nabi ngendika perahu, sedangkan kendaraan kan akeh, ana bis, ana truk, ana pesawat, ana warna-warna. Kenapa Kanjeng Nabi ngendika perahu? Sebab Allah menggambarkan dunia bagaikan lautan. Punate tindak laut, sampun. Punate ngelangi teng laut. Nah, dereng njing nyuwun Pak Adam kan batiri teng laut ngelangi cobi. Jenengan cobi jajan ngelangi teng laut nek mboten ngandel. Jenengan priksani tiyang nek teng laut. Maju ketemune ombak, mundur ketemune ombak, ngetang ngulon ketemune ombak. Lah dunya niku ngoten. Kita mau lari ke belahan dunia mana saja, ketemunya mesti godaan. Gimana? Nyun sewu kok arep maring Mekah Madinah sing isine para alim, para ulama, ahli kitab, ahli Quran, mawon nggih kathah godaan. Maka banyak orang umroh haji kondur mboten mabrur, nggih mboten? Sebab di sana nggih banyak godaan.
Mending siki godaan macam-macam. Ana godaan setan sing bentuke makhluk halus, ngoten. Ana godaan setan sing bentuke pupu alus. Ana godaan setan sing bentuke gepeng, dina-dina dilus-lus. Macam-macam. Ketika godaan banyak, maka kulo kali panjenengan kedah melewati rintangan di laut berupa ombak itu tadi dengan kapal sing kukuh. Ning sekukuh kukuhe kapal feri, kalau ada bolongan semen mawon tangisor, otomatis tidak mungkin bisa menepi, pasti akan kelem di tengah lautan, ya bener. Maka sing bolong-bolong niki kedah dipun tambali. Lah nek lautan gambaran dunia, terus perahu gambaran apa? Perahu gambaran dunia. Napa Pak? Li anna inda akmal kabeh niku tergantung kali niate. Niat sing kok didandani niku niat sing kados napa? Sing lillahi rabbil alamin niku sing didandani. Niat melakukan segala amal hanya untuk Allah. Jenengan ngaji hanya untuk Allah. Jenengan dodol hanya untuk Allah. Ini kadang-kadang menungsake sregep ibadah, cuman orang duwe mahabbah. Dia senang sholat Pak, tapi nggak punya rasa cinta kepada Allah. Dia senang ngaji, tapi ngajinya bukan karena cinta kepada Allah. Orang kalau sudah niatnya baik, sempurna, apapun yang dia lakukan mahabbatullah, karena kecintaannya kepada Allah. Kalau sudah kita hidup didasari mahabbatullah, nggak akan ada cerita rumah tangga kok KDRT, orang mungkin. Boro-boro arep ngampleng bojone, mendelik toke rasane jek ngerasane bersalahnya ti pirang-pirang dina. Gimana? Kalau mahabbatullah. Contoh banser lah. Mriki kan kata banser nggih. Banser ki slogane berisi tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Banser gak ngermakan gasip dewek, balik kari dewek, kadang cokrongan selek. Tekanku mah bojone mucu-mucu wong lanang, orang utek, orang mikirnya nambet gawe. Dina-dina banseran baik, kayaknya anaknya diempani dan sebagainya. Tapi apa karena semua banser dominan bojone terus anak banser pensiun dini? Karena wedi karo bojone dan orang anak. Kuarep ngomenyong yang ngoni ulet maning kenang-kenang baik kok ya dan. Itu pasti begitu. Karena sudah mahabbatullah. Bansernya apa terus yang sewa gengnya ngapura banget ya. Umpama kondurai tunda ngaji teka. Lu ora gumun. Ora gumun mau ada digaji nang negara. Ada orang teka sih mantan gumun. Ora gumun. Wong digaji nang negara bangkok kayak birang-birang kok. Tapi yang berbangsa pun apa aja mesti tekan sih gaji sama. Durai kaya orang kira gaji di bangsa. Gimana? Kadang-kadang panitia yang ngasih orang utak barang banser kesana gak udut be orang. Tapi apa terus banser harus jengkel? Terus kayak senang pengajian laminya orang duduti lah sini orang mangkat. Orang mungkin orang kecutnya kayak apa cangkemnya tetap mangkat baik orang dudut anak air. Gimana? Sebab sudah mahabbatullah. Karena sudah karena Allah. Orang kalau sudah karena Allah nyorang pamrih apapun, tidak akan pamrih apapun, butuh-butuh tak lakoni sebab kecintaan saya kepada Allah. Ibu, kalau sudah mahabbatullah, ketika suami selingkuh, kita nggak akan ikut selingkuh. Tapi ada kasus suami ini gendakan, ini malah lomba gendakan. Sebab tidak pakai mahabbatullah. Kita ngaji dari pagi sampai siang. Sebab ngaji ini bukan mahabbatullah. Nang pengajian udah snack, orang ketemu beruang nang pengajian, ketemu biji snack. Isinya kayak gitu. Sebab bukan mahabbatullah. Jadi yang cinta ya, yang cara lagunya ya. Demi cinta
cintaku padamu. Ngerti ya lagu jadi kayak? Kegurunku ikut denganmu, walau ku harus berkorban jiwa dan raga. Ini rokok. Cinta kayak ibu Pak. Apapun tak lakoni lah, ku rela berkorban demi jiwa dan raga. Kowe. Tapi kadang-kadang nyun sewu, kita cinta sana nggak cinta orang urusan. Jadi ngomong cinta ku ora butuh balasan. Wong cinta ku ora butuh sebab. Wong cinta ku rela berkorban tanpa pamrih, tanpa tapi, tanpa lajan, tanpa sebab. Niku cinta. Kalau jenengan ngomong cinta kepada Allah, jenengan sedekah, ngarep-ngarep kapan Allah belek nah, jenenge urut cinta. Jenengan sholat jadi cinta karena Allah, nih setelah sholat jenengan ngarep-ngarep uripe dadi kepenak. Ketika jenengan uripe susah mesti tunda-tunda. Padahal sholat yang mahabbah kepada Allah, apapun yang terjadi setelah saya sholat gak ada urusan. Sepenting yang sholat sebab wujud penghambaan. Sami khol. Orang kabeh mau nganggo khol. Kadang-kadang ada sih ngomong lah, ngomong mati begitu, nggak pernah masalah tekanan. Sebab kamu jadi Islam belum sampai hati, bro. Kalau kamu jadi hamba Allah sudah mahabbah, orang bakal ngurusin dong ngomong mati ketekan apa orang. Rikau tuh cari ki Gusti Allah. Urusan tekan kalau orang itu urusan Rika. Arab orang nganggo, orang apa nih ngejak kencang kamu. Oke? Sih? Jadi cinta karo Allah kok datang nggak boleh imbalan loh. Lah kok nggak tekan kepriwe apa maning dong ngabak sing wujude keton. Umat-umat di wong donga tadi keton. Salat nyun sewu, ke salat ke. Umat-umat di perkara donga niki keton, tapi nyun sewu maafkan ora sering. Salat sing jelas sedina ping 5. Bekasnya kadang batuknya ngasih pada dekok. Terus tungkaknya pada kapalan, bekasnya kan keton di wong salatnya. Bayi rungkin haruan ditampak. Aja mari ngundung ngasih pun kelimbun. Paham Bu? Jangan minta imbalan apapun. Insya Allah dengan begitu urusan kita akan Allah permudah. Kita ngomongin rahasia ini kan jangan masalah sama ya. Rahasia. Anu bujuni orang Melayu ini kan dirasanya orang pasti lah. Dulu ketika aku letas di jomblo Pak, bisa nyong rong minggu kising lamar wong 17. Ya macam nyatanya orang Indosiar tak kalah, tapi urusan percintaan boleh diaju lah Pak. Bisa rong minggu wong 17. Cuman memang kula pun matur kali abah ya istri pun kula pun matur Bah dalem menawi wonten sing lamar kok bujang napa duda muter kula tampil. Jadi saya hanya menerima wong sing ngelamar kula nggih bojo keloro, ketelu, kepapat atau orang yang melamar saya untuk suaminya baru saya terima lamarannya. Soalnya Mbak Afifah niku ketingale piyantune manakan niku lucu jare percetakan bocah. Karena tidak ada jawaban yang srek di hati, saya putuskan dipun Bu mungkin memang dereng jodohnya sami. Mesti siapa siji ki sing belum jawab. Nah, cempulake sing setunggal dereng jawab niki sing nglamar estrine lah bapak niku sedines luar kota. Wasito sing nglantari niku Gus mriki sing Pondok Al-Fatah Banjarnegara. Kula matur, Gus, cobi ditandetaken jawabannya badhe kapan sebab kula mboten saged nenggo kedangon. Kalau nunggu terlalu lama seperti memberi harapan palsu kepada kandidat yang lain. Laris banget ya kandidat yang lain. Akhirnya Gus ngendika, ibu niki istrinya juga ngendika ngoten ngapunten nih. Bapak niki dinas luar kota kondure 3 dinten malih. Lah nek badhe jawab liwat telepon niku terus mboten kepenak. Badhe langsung mawon sowan kalih Gus ngenjing 3 dinten malih. Kula matur kalih istrine, Bu nyun sewu. Nek kersa nggih ngenjing mboten nggih pun. Kula mboten badhe nampi sedaya pitu-pitune. Sebab nek mboten ngenjing melas liyane. Akhire ngenjing dijawab temenan. Tapi kula niku gadah pengunek-unek sesuatu sing damel kula niku ora teng turu. Sapete kula dilamaraken Mbak Afifah ten bojo kula kan jenengan. Kula arep matur ki ora wani. Sebab wedi kok salah. Cuman bar subuh bojo kula niku rasa. Pak, kula sapete nglamar Mbak Afifah kok setiap bar wudu, setiap bar sholat, setiap bar wirid kali bar deres niku langsung kebayang-bayang wajah Mbak Afifah. Nembe kula jawab nyong iya. Tapi nek nang waktu liyane ora Pak.
ibadah tok, bareng ibadah. Nih, dia-diane katose pancen iki jawaban nggih Pak. Tengget kiambak mriki nemben wonten santri ini. Terus Bapak kali Ibu itu punya angen-angen kalau nanti beliau meninggal banyak santri-santri sing doakan. Cuman kan Bapak basicnya bukan kiai, Ibu wis sanes punyai terus pengen mencari teman hidup satu lagi sing saged ngurmati lari-lari ngaji. Akhirnya karena niatnya sudah begitu, kalau matur kali Ibu, nggih Bu bismillah ditapi mawon. Apa ora-ora wong dhisik mboten lah mboten pun niku mawon. Temenan lho ya, pas bilang-bilang wong tua, nggih Bu niku mawon bismillah. Mboten Gus iya, besok arep bojo yo dikaburi. Tapi ana wong wis tuwa. Ibu kayaknya mantan kepikiran lah ngarep wis tuwa terus wong ireng merongos ora duwe duit ya rugi bandar ya. Anu tua sepinten dari karo koyak kacake 15 tahun nih gue. Ibu kula lahiran 78 lah, beliau ini lahiran 81. Jadi harus tua aja. Kalau mikir cukup riwe ya, cuma yang mikir istrinya kan mengayu banget. Kalian ini orang mungkin nggak bojone ala banget kan orang mungkin lah. Jadi pikirku lah, bismillah lah pula, bismillah mudah-mudahan insya Allah lah ini sing terbaik. Wong wis doyo mahabbah lah karena Gusti Allah tak niat ingsun. Kabeh mau nek wis krana Allah kok raine alat ini paling ganteng. Nek wis krana Gusti Allah wong jelek iki rasane paling romantis. Tembelek rasane coklat. Sing penting krana Gusti Allah. Bonjur temenan dadi bojone jebule kuwi. Karo Pak Adam kae aduh. Bisa irungnya mancung kayak landa, pakai putih. Dan maaf Bapak Ibu, kami kan poligami. Suami saya kan punya istri 2. Sampai detik ini tidak pernah ada clash sama sekali. Bukan pernah ada clash sama sekali. Tidak pernah. Sepisan pun orang pernah. Malah kadang-kadang sok ijul-ijulan bengi. Misal, saya sedang tidak pulang. Wajahnya kali kula. Dia kula matur kali ibu. Dan lagi kali burian nggih siap nih. Nah kok nek pas nang omah, Bu disarutang, Bok. Ya. Ini biasa mawon kita ya. Rumahnya juga berdekatan. Biasa mau enggak pernah ada clash, enggak pernah ada konflik, saling support, saling membantu malah Masya Allah sekali lah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Kenapa bisa begitu? Karena semua saya menerima beliau juga karena ibadah kepada Allah. Istri pertama memberikan keleluasaan suaminya untuk menikah lagi, itu juga karena Allah. Suami kami juga menerima kami semua karena Allah. Ibaratnya kayak gitu. Kadang-kadang orang ngomong kayak gini, dukung lanang kok baru kurang apa dari sebagainya bocor mas. Bukan begitu. Justru karena suami kami adalah orang yang paling bijaksana dan paling baik mendidik istri yang pertama, makanya istri pertama tanpa diminta mempersilahkan suaminya untuk menikah. Seandainya beliau tidak dididik dengan baik dan suami kamu bukan orang bijaksana, orang mungkin ditawari, orang nakal, bojone dulu. Nah, aja coba-coba ya Pak. Jadi yang kepengen tuh bojo maning, ya jangan mantan ngacak. Maring bojone sisi-sisi anu kepriwe. Jangan coba-coba pakai untuk percobaan. Makanya poligami itu adalah sunnah bagi yang mampu. Nek orang mampu, orang ulih. Kalau cerita dalus minik mah bukan untuk jenengan nyontoh, bukan. Ya Pak Bu ya? Yang dicontoh adalah krono mahabbahnya. Poligami perkara yang paling sulit, tapi karena mahabbah kepada Allah bisa dilakukan dengan mudah. Mudah-mudahan paling istiqomah dan Allahumma. Yang ketiga, bagaimana caranya membersihkan hati? Kanjeng Nabi sampaikan adalah dengan mengurangi bebanmu. Apa? Mengurangi bebanmu. Loh, emangnya Nur ngapa kok bebannya kudu dikurangi? Orang menuju akhirat Pak, niku gambarannya munggah, naik ke alam akhirat. Lah naik ke akhirat, ke orang kaya mau munggah gunung. Nek munggah gunung kan iki ya Pak, esite ngasuk, esite selonjor, esite jagong. Tapi nek munggah gunung, degleg pirsa, kaya wong panjat pinang. Hal yang harus diperhatikan membuat tim untuk panjat pinang adalah jangan mencari tim yang wetenge blending. Nek jenengan punya tim panjat pinang kok perutnya buncit, otomatis dela-dela ngempos melurut. Gimana? Hanya kalau panjat pinang kita melurut ngisor ana sing nyunggi. Tapi nek bang akhirat melurut sing arep nyunggi sapa? Gimana? Sinausa bojone dewek urung kinaruan kok bernyunggi mau gak pakai dek berkasa. Maka supaya tidak terlalu berat bebannya menuju akhirat,
kon dikurangi. Cara menguranginya bagaimana? Yang pertama, sederhanakanlah urusan duniamu. Nek urusan dunia disederhanakan, jangan terlalu berlebihan. Contoh, jenengan tindak ngaji ngagem sepeda motor tahun 2000 tahun 90-an mawon tesih saged banter, tesih saged nggih cucuk bocah sekolah, tesih saged nggih cucuk bojone mang pasar. Kenapa tetap kudu krediti motor Nmax PCX? Wong niku mawon masih bisa dipakai. Contoh malih, diperiksani asmane kula, Bu. Saya meden. Saya nggih, iki lho ngomong rasane yang Bali malah. Nggih, saya nggih. Niki kalau nganggo cincin be paling nembe 10 dina. Gara-garane mamas ngendikan sayang kalau tangannya nggak pakai apa-apa tuh kelihatan cantik loh. Terus nyong merengut Allah patune botong Rasul basakan be. Terus iji-iji kondernya mendamel mamas nu basakan ke cincin dolanan bocah lorong ribuan paling dekanin kok. Barang tak tinggalin langkah perubahan nih. Tinggal cincinnya kewes oraya kewes segini. Patut kewes niku patut. Luwes nih orang tinggolnya ya luwes, tinggolnya pada baik. Berarti seandainya orang nggak apa-apa beketan nampik, ngapa tetap pada cincinan ratet dari 10 tinggolnya kabeh. Kadang orang perempuan aja tangannya kayak bangco, masih abang-abang, masih hijau, masih kuning ya bener. Seandainya nggak pakai pun nggak masalah. Kadang yang sewu ya nyongkurin jarang banget ngau gendang. Anting banyak orang duwe, wong kepingin gantingi nyanyi, kalau kepingin wong kereng lah iya kok. Kadang orang digelangi beketan apiknya paling ngajam ya regarong ibu mang ibuan lah, mantan. Kadang aku gendong bisa, aku bisa tekan kanak digedongi. Aku kandung bonduli pada tekan budel, gimana? Seandainya nggak pakai pun ya orang masalah cene, gitu. Atau nganggo siji lah cukup, apa cincinnya siji loro cukup lah, orang 10 tiku kabeh. Untuk apa? Kalau untuk urusan dunia disederhanakan. Jangan terlalu berlebihan. Ini mohon maaf. Sekarang banyak terjadi tempat-tempat diniyah, pondok pesantren, TPG, madrasah, lari-lari ngaji, masjid, musola, kondisinya memprihatinkan, sedangkan rumah di sebelah-sebelahnya megah berdiri tegak. Gimana? Kadah sekali terjadi. Siapa nanti yang dimintai pertanggungjawaban? Semuanya, semua. Kalau seandainya tempat sholat panjenengan, nek isi anu apik nih. Kadang ana sing krane petil dijorakan mawon. Ana sing ngasih linyit banget wong arep wudu be kepelarak-pelarak. Sedangkan rumah di sebelahnya kamar mandine be marmer. Waduh. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban dahsyat oleh Allah kelak. Sebab urusan duniamu kau lebih-lebihkan, urusan akhirat kau kurang-kurang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan berlebihan dalam urusan dunia. Li'anna alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan hanya akan melalaikanmu. Yang kedua, bagaimana caranya mengurangi beban? Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampaikan adalah dengan ngakoni dosa, rumangsa dosa, dandani dosa. Wong sing paling mulia teng dunya niku sanes wong sing ora dosa. Tapi justru wong sing tau gawe dosa terus malik dadi wong sing gelem ngibadah. Wa ulaika humul faizun. Orang yang demikian termasuk golongan orang-orang yang meraih kemenangan Allah. Allahumma aja cok seneng nguliti dosane batire. Wong iki dosane dhewek bae cok kadang kelalen. Gimana? Dhewek salat 50 tahun misal, dina-dina salat maring masjid. Kadang gara-gara nguliti dosane batire, ganjaran salat 50 tahun rusak. Lagi arep salat ana wong tatoan kebuk mari masjid. Terus kene ngrasani jujur, apa wong tatoan kaya kae salate ditambah ya. Lah ya ora mungkin wong dhewek sing awake resik bareng kira ditambah kae sing letak kaya kae. Burung tentu kae sing ketone kotor luwih kotor ketimbang dhewek sing ngaku resik. Bisa dadi kae sing ketone kotor luwih resik ketimbang dhewek sing asline kotor tapi ngaku resik. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ada cerita Pak, sebuah riwayat pelacur masuk surga. Pelacur yang nang Salomerta parane lembok lonte telembok
masuk surga. Loh, masa onten telembok masuk surga? Oh, kata. Sebenarnya kata. Cuma dalam riwayat ini ada satu telembok sing orang mau masuk surga, tapi jadi bidadari surga. Loh, kok ngoten Mbak Afifah? Suatu ketika si telembok pelacur lonte niki mau sakaratul maut. Pada saat sakaratul mautnya dia merasakan sakit kesakitan yang amat luar biasa. Dalam sakitnya dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah, nyuwun ampun ya Allah, sekarang niki sakit ya Allah. Ketika nyuwun ampun dia meninggal husnul khotimah. Tapi maaf Kak, walaupun kita mati dengan husnul khotimah, dosa-dosa yang pernah kita perbuat pasti akan dimintai tanggung jawab. Tapi sebab kita husnul khotimah akan lebih ringan tanggung jawabnya. Cuman si pelacur niki dibebaskan saking dosanya Pak. Kok bisa begitu? Ketika terdengar kabar si lonte niki mati, ijik-ijik anak wong lagi kumpulan PKK ngucap, alhamdulillah telebuke modar. Loro dosane si pelacur niku wau pindah kabeh maring sing madani. Rika atas yang menikahi, ala atas yang apa wong telembok kadi tasyai temen. Lurut dosane si pelacur pindah maring sing nembe rasane. Melas ya juga kayak kain nih karena bocah cilik-cilik. Ala ya bene kamu anu anak hasil terbuka bedi melasi temen. Lurut dosane si pelacur pindah maring sing rasane. Urusah datang setesa Pak. Segerumbul baik kabeh ngrasani si telembok niku wau. Yang tong ya dosane ya. Maka telembok jadi bidadari surga. Kok dipun ngaji Pak, ya tak dadi lonte bayar kan ya. Ya ora kena. Ki cerita nggih supaya aja cok seneng nguliti dosane batire. Contoh kasus adzan yang undang-undangnya pengeras suara nikah adzan Tegus Yakut disampaikan, maaf Pak, hampir seluruh umat Islam sing ora Islam, sing Islam nang donya kowe melu kubus ngurusi statementnya Gus Yakut pada saat menyampaikan masalah adzan. Maaf ya, saya sedang tidak membenarkan Gus Yakut, juga menyalahkan beliau nggih mboten. Cuma ngoten Pak, seandainya kalau menurut jenengan Gus Yakut kok salah, seandainya dengan jenengan ngerasani nang buri muni-muni jengkel kan malah menghabiskan dosanya beliau dadi ngurikam kok. Gini mboten? Kok beranteman ngurusi bab adzan? Kok ngewingi corona masjid kok pada prai beri orang demo be? Malah kesenangan mbok. Siki dadi nggo alasan ora jamangan yo ala wedi mok anak corona bel gedes. Urung anak corona rene yang dablek pada orang masjid. Gini mboten? Gak usah terlalu sok semuci lah kayak yayaha. Ngono be ngaji wingi jenggoten be dawali Mang Senti bijak juga ustad. Udah takkan ngarai-ngarai ngomong jare Gus Yakut angan ngoro di adzan. Ono sekali kuwi lah. Pada ngindo karo pakai dewek gitu loh. Kita dosanya saja yang punya kita sendiri ki wis wah kata luar biasa. Kok dadakan jaluk-jaluk dosane wong liya. Gimana? Kita ambil hikmahnya saja dengan adanya pengendikan Gus Yakut masalah adzan. Wong sing pada ora tahu adzan dari siki pada adzan. Wong sing pada ora tahu mikirna Islam siki dadi pada melu-melu mikiraken Islam. Ngoten mawon, tak ambil hikmahnya. Enggak usah saling menyalahkan. Wong kadang yang sewu dari sing nyalah-nyalahna biar kiloran lebih bener ketimbang sing disalahkan. Gimana? Apik na manungsa urung tentu apik mungguing Gusti Allah. Maka Allah kasih jaminan. Seandainya kalau kali panjenengan mampu membersihkan hati, Allah kasih jaminan. Napa jaminannya Allah? Kula maca jenengan nerokaken malih nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu waridwan wa jannah lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu
azim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kamu mengikhtiarkan dirimu bersih hatinya, maka akan aku berikan kabar yang sangat gembira, nggih menika surga yang kau mau minta apa saja semua tersedia, khalidina fiha abada, kau akan kekal abadi di sana selama-lamanya. Allahumma Allahumma. Maka pesan kula Bapak Ibu, ojo sira banget kun muga ana donya malaikat jurupati ngintip marang nyawa sira, golek ngintip malaikat arep jabut nyawa sira, gone jabut angenteni dawuhe kang maha suci. Ibu perkara mati niku sedaya sampun dipun titeni, kapan wae mesti bakal dugi. Mboten wonten tiyang sing saged ngenyang, mboten wonten tiyang sing saged menawar, sinaosa gadah dhuwur jabatan, perkawis kematian semua akan sampai di waktu yang memang sudah Allah tentukan. Maka kalau matur kali panjenengan, kullu nafsin dha'iqatul maut, jangan hanya di lidah, jangan hanya di lisan, tapi masukkan ke dalam hati, sehingga nek wis kullu nafsin dha'iqatul maut sampai di hati, sebagaimana hal yang siang hari ini kita semua laksanakan semata-mata untuk mengingat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut adalah perkawis ingkang nyata. Ndak usah sami gubes mikirakan umah kudu si gedong makro-makro, tingkat kudu 17 likur. Kalau seandainya kita hidup di dunia punya rumah mewah, punya lemah sing luas, tanah sing luas, nang swarga duwe lemah semeter mawon mboten kan percuma. Toh orang mati ndak ada sing ngesaki sertifikat. Wong mati mboten nonton sing ngungsungi kusen. Gimana? Orang mati paling kita hidup di dalam rumah yang lebarnya paling 2 meter di menika alam barzah. Ndak usah terlalu sering seneng numbasi klambi, nganti atusan ewu, nganti jutaan-jutaan. Bodone urung ngasih liwat kok wis padha utang-utang sarimbitan. Sak keluarga nganti 5 juta, 3 juta, 10 juta. Gimana? Padahal kula jenengan mati mung dibungkus kain mori. Sing kalih nasi padang bak larang nasi padangnya. Gimana? Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini dipernobatkan menjadi calon-calon penghuni surga yang matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini dalam tutup dalam bagi maring informasi dumateng Bapak Ibu sekalian yang punya anak usia 12 sampai 20 tahun berseadat bagi ngaji dan pesantren dalam, monggo silahkan sami mendaftarkan diri. Masih dibuka gelombang 2, kemarin gelombang 1 sudah, hari ini santri datang, ada gelombang 2 sampai gelombang 3. Ngaji ini pun tinggal kula niku putra putri ngajine alat lanceng hafalan. Jadi kalau alatnya belum khatam, mereka tidak boleh naik ke hafalan. Sekarang banyak pondok tahfidzul Quran sing penting apal Quran ning alate ora mudeng. Kemarin waktu seleksi nyun sewu Pak, kami ada 150 santri yang di gelombang pertama seleksi, hafalannya ada yang 3 juz 4 juz. Ini kon maos Quran bukan sakit. Nah, ini kan Masya Allah ya. Dan mohon doanya karena kami berjuang di tengah-tengah masyarakat yang Masya Allah banget ya kan, Masya Allah sekali lah. Maka doakan perjuangan pun dalam kali pengurus-pengurus pondok diparingi istiqomah ya Pak ya. Tempatnya di Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara. Terus dalam mereka caket pirsa nggih, Kayu Ares ini, Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Boleh badhe mereka tangget mawon nggih daleme Pak Lurah, Pak Kades mereka. Ngoten menawi badhe ngersakaken silahkan mendaftarkan diri, nyuwun nomor telepon kula kali panitia kan gadah. Ngoten nggih. Biayanya pinten? Gratis. Doakan mudah-mudahan ikhtiar kami membersihkan hati dengan cara menyederhanakan urusan dunia, memewahkan urusan akhirat, Allah ijabah. Doakan Bapak ya, gratis, mukimnya gratis, seragam ngaji gratis, kitabnya gratis, makannya gratis, kecuali nek sekolah. Jangan nek sekolah biaya kiambak karena sekolahnya pisah dengan pesantren, sekolahnya di sekolah negeri, tapi masih
masih kerjasama dengan pesantren. Jadi kalau misalnya pada sekolah kami akan uruskan, cuma sekolahnya negeri jadi lebih murah, antar jemput dengan kendaraan pesantren. Ngaten nggih, silahkan. Misal kok kula numpak bis teng Banjar lah minggahe kepripun, semua santri dari luar yang memang tidak bawa kendaraan sendiri dijemput dengan bis pesantren teng terminal Banjarnegara. Ngaten nggih. Sama kadang sadurunge kula tutup niki namine pengajian kan kudu ditutup kali doa. Sedangkan kula mau matur, kula tesih wonten kegiatan yang tidak bisa ditinggal sama sekali. Nanti sebelum acara niki berakhir dengan doa, jangan ada yang pulang dulu. Nggih, sebab wong ngaji nek urung didongani niki ibarat kaya ngangsu banyu. Burung tekan rumah banyune wis mutah wong dereng ditutup embere. Nggih, nanti insyaallah Mbak dan niki akan ada pengaosan malih mau itu hasanah saking Bunyai Istiqomah nggih. Lajeng seterusipun doa, jangan pulang dulu. Dalem nyuwun izin tak teras bidang nyuwun pamit langsung. Nyuwun ngapunten boten salim ben boten bubar nggih. Ngoten nggih. Salime ya ya. Pokoknya muka-muka kabeh paringi berkah istiqomah sekebentar segi ibadah lepatipun kadang dari ageng papunten ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.